Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam presentasi kali ini, analisis tentang kepemimpinan dan motivasi dalam organisasi mahasiswa. Jadi, kepemimpinan yang efektif merupakan kunci utama dalam mencapai keberhasilan sebuah organisasi. Melalui presentasi ini, kita akan mendalami berbagai gaya kepemimpinan, menganalisis dampaknya terhadap motivasi anggota, serta membahas strategi untuk menciptakan lingkungan organisasi yang inklusif dan kolaboratif. Semoga paparan ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat sekaligus menjadi panduan untuk mengembangkan kepemimpinan yang inspiratif dan berdampak positif. Mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Untuk kepemimpinan yang efektif sangat berpengaruh pada keberhasilan sebuah tim. Ada berbagai gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan seperti gaya otoriter, transformasional, dan kolaboratif. Dan gaya otoriter misalnya cenderung efektif dalam situasi darurat karena pengambilan keputusannya cepat, namun gaya ini seringkali menurunkan motivasi dan juga kreativitas anggota tim. Sebaliknya, untuk gaya transformasional dan kolaboratif ini lebih fokus pada pemberdayaan anggota, meningkatkan rasa memiliki, dan juga mendorong inovasi jangka panjang. Jadi untuk motivasi juga menjadi elemen penting. Dalam teori motivasi ini, seperti hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan dasar seperti penghargaan dan rasa memiliki harus dipenuhi untuk meningkatkan kinerja. Selain itu, teori Y menunjukkan bahwa manusia secara alami termotivasi jika diberikan kebebasan dan juga tanggung jawab. Untuk menciptakan organisasi yang inklusif, seorang pemimpin juga harus mendengarkan ide anggota serta memberikan penghargaan atas kontribusi mereka, serta memastikan bahwa setiap anggota itu merasa dihargai dan juga terlibat. Dengan kombinasi gaya kepemimpinan yang tepat dan juga pemahaman tentang motivasi, sebuah organisasi dapat berkembang lebih optimal. Jadi itulah gambar singkat tentang kepemimpinan dan motivasinya. Semoga ini dapat memberikan inspirasi dan diterapkan dalam organisasi. Oke, next. Slide selanjutnya adalah, yang pertama, pastikan Anda memahami tujuan dari tugas ini. Maka analisis yang kita buat harus didukung oleh teori yang relevan, seperti teori kepemimpinan dan juga motivasinya. Contoh teori yang dapat digunakan antara lain yaitu property leadership, kepemimpinan transformasional, dan juga teori motivasi seperti hierarki Maslow. Dan yang kedua, gunakan pendekatan berbasis data. Maka dijelaskan argumen dengan contoh konkret baik dari pengalaman pribadi, kasus organisasi mahasiswa, atau skenario yang pernah kita amati. Hal ini bertujuan agar analisis kita terasa aplikatif dan juga mudah dipahami. Dan yang ketiga adalah integrasikan teori dan juga praktik. Misalnya jika saya membahas kepemimpinan transformasional, maka saya tunjukkan bagaimana pemimpin dengan visi yang kuat dapat meningkatkan motivasi anggota dan juga mendorong kolaborasi. Dan yang terakhir yaitu susun analisis secara sistematis, mulai dengan pendahuluan yang menjelaskan konteks, dilanjutkan dengan pembahasan utama yang berisi analisis teori dan juga contoh kasus, dan akhiri dengan kesimpulan serta rekomendasi. Demikian langkahnya, kita akan dapat menghasilkan analisis komprehensif dan juga relevan. Untuk slide selanjutnya, next. Slide selanjutnya adalah analisis gaya kepemimpinan. Secara umum terdapat beberapa gaya kepemimpinan utama yang sering kita temui. Pertama, gaya kepemimpinan otoriter. Pemimpin dengan gaya ini cenderung memberikan instruksi yang jelas dan juga langsung tanpa banyak melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Gaya ini efektif untuk situasi darurat yang membutuhkan keputusan cepat. Tetapi dapat menurunkan motivasi dan juga kreativitas anggota jika digunakan secara berlebihan.
Untuk yang kedua yaitu gaya kepemimpinan transformasional, di mana gaya ini menginspirasi anggota melalui visi yang kuat dan juga dukungan emosional. Jika pemimpin transformasional ini biasanya mendorong perubahan positif dalam organisasi dengan melibatkan anggota tim secara aktif dan juga memberikan apresiasi terhadap kontribusi mereka. Gaya ini terbukti meningkatkan motivasi dan juga rasa memiliki anggota. Untuk ketiga yaitu kepemimpinan kolaboratif. Gaya ini fokus pada keterlibatan semua anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun membutuhkan waktu lama, gaya kolaboratif ini dapat menciptakan suasana kerja yang positif, meningkatkan kreativitas, dan juga membangun hubungan yang solid antara anggota tim. Nah, dalam prakteknya, pemimpin yang efektif biasanya mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi yang dihadapi. Misalnya, menggunakan pendekatan otoriter saat darurat, tapi beralih ke gaya kolaboratif dan transformasional untuk mendorong pertumbuhan tim dalam jangka panjang begitu. Oke, next. Berikut contoh kasus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang sesuai dengan gaya kepemimpinan beliau, yaitu yang pertama adalah kepemimpinan strategis, di mana perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad melakukan perjanjian dengan kaum Quraisy untuk menghindari perang dan memperluas pengaruh Islam. Kemudian contoh untuk kepemimpinan yang inspiratif, contohnya seperti mengubah perilaku Abu Dzar Al-Ghifari, yaitu Nabi Muhammad menginspirasi Abu Dzar untuk meninggalkan kebiasaan buruknya, atau mengembangkan potensi Umar bin Khattab. Ketika itu Nabi Muhammad melihat potensi Umar dan mengembangkannya menjadi salah satu sahabat terdekat. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan partisipatif, yaitu musyawarah dengan sahabat. Jadi Nabi Muhammad itu sering melakukan musyawarah dengan sahabatnya sebelum membuat keputusan, dan juga mengajak sahabatnya untuk mengambil keputusan, di mana Nabi Muhammad itu selalu melibatkan sahabatnya dalam proses pengambilan keputusan seperti dalam perjanjian Hudaybiyah. Untuk kepemimpinan yang keempat adalah kepemimpinan etis, menjaga kejujuran dan juga integritas. Maka Nabi Muhammad dikenal sebagai Al-Amin atau orang yang dipercaya, menghormati hak orang lain, memerintahkan untuk menghormati hak orang lain termasuk juga musuhnya. Kemudian gaya kelima adalah gaya kepemimpinan visioner. Rasulullah juga membangun komunitas muslim, di mana komunitas itu adalah komunitas yang solid dan juga berbasis nilai-nilai Islam. Yang kedua adalah menyiapkan generasi penerus Nabi Muhammad, mempersiapkan sahabatnya untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Untuk slide selanjutnya adalah untuk kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Contoh nyata adalah Lee Iacocca, mantan CEO Chris Seller. Ia memimpin perusahaan dari kebangkrutan ke kesuksesan dengan mengembangkan visi yang jelas, meningkatkan komunikasi efektif, menginspirasi tim, dan juga mengambil keputusan yang berani. Ini adalah contoh kepemimpinan transformasional yang membawa perubahan yang positif. Maka selanjutnya adalah contoh kasus yang sesuai dengan gaya kepemimpinan otoriter. Nah, ini contoh kasus yang saya jelaskan, yaitu ketika ketua RT menghadapi situasi darurat banjir yang mengharuskan evakuasi cepat, maka ia langsung memberi perintah kepada warga untuk mengikuti jalur evakuasi yang telah ditentukan tanpa banyak yang disukai. Nah, jadi gaya kepemimpinan otoriter itu dia lebih ke jangka pendek gitu. Seperti kasusnya, contoh kasus Adolf Hitler dari Jerman Nazi yang mengambil keputusan tanpa bermusyawarah dan mengontrol semua aspek pemerintahan. Dan seperti Joseph Stalin atau dari Uni Soviet, dia juga menggunakan kekuasaan absolut untuk mengontrol pemerintah dan masyarakatnya.
Nah, kelebihannya itu memang untuk efisiensi waktu dalam pengambilan keputusan. Stabilitas dan kontrolnya bagus, pencapaian tujuan jangka pendeknya juga bagus. Dan untuk kekurangannya, memang kekurangannya dari kreativitas dan inovasi itu sangat terbatas. Yang kedua itu menekankan motivasi dan juga moral tim. Yang ketiga meningkatkan konflik dan resistensi. Yang keempat kurangnya kepercayaan dan loyalitas jangka panjang. Untuk dampaknya dapat menekan pertumbuhan organisasi. Kemudian yang kedua meningkatkan turnover karyawan. Yang ketiga mengurangi produktivitas. Yang keempat yaitu membuat konflik internal dan eksternal. Maka jalurnya alternatifnya itu adalah kepemimpinan demokratis atau transformasional, dan juga bisa menggunakan kepemimpinan partisipatif itu. Oke, slide selanjutnya. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan kolaboratif dan inklusif. Berikut ceritanya atau kasus yang saya buat, yaitu contohnya ada seorang ketua PKK di lingkungan setempat, namanya Ibu Lina. Beliau menghadapi tantangan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan lingkungan. Nah, sebagai seorang pemimpin, ia juga harus tahu bagaimana agar program ini bisa berhasil atau tidak itu bisa dicapai sendirian. Nah, maka Bu Lina itu percaya kekuatan kolaborasi ini adalah kunci perubahan. Nah, maka langkah pertama adalah mengundang seluruh anggota PKK agar terlibat atau saling berdiskusi. Di sana Ibu Lina akan memberikan kesempatan menyampaikan pandangannya mulai dari cara mengelola sampah hingga menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Tak berhenti di situ, ia juga memastikan setiap ide yang muncul tidak hanya didengar, tapi juga dihargai. Begitu. Maka, seorang pemimpin itu bukan hanya mereka yang memberi arahan, tetapi mereka juga harus mampu menyatukan hati dan juga pikirannya agar untuk tujuan bersama pada lingkungan setempat. Next, selanjutnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Maka setiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan juga tantangan masing-masing. Kepemimpinan kolaboratif dan inklusif, kepemimpinan dengan gaya otoriter, dan yang lainnya. Maka gaya ini efektif untuk membangun rasa memiliki dan menciptakan solusi yang kreatif, terutama dalam situasi yang membutuhkan kerjasama tim. Namun prosesnya memang bisa memakan waktu yang lebih lama karena adanya diskusi dan konsensus seperti itu. Apabila dengan gaya otoriter itu memang mengandalkan kendali penuh oleh pemimpinnya, tapi gaya ini sering berhasil dalam kondisi yang darurat atau situasi yang membutuhkan keputusan yang cepat. Tapi minimnya ruang untuk berpartisipasi dapat memicu resistensi atau kurangnya motivasi anggota tim. Lalu ada gaya delegatif di mana tanggung jawab diberikan sepenuhnya kepada tim. Maka gaya ini memang cocok untuk anggota yang sudah kompeten dan juga mandiri. Tetapi bisa beresiko jika kepemimpinan itu tidak cukup memantau progres masing-masing anggotanya. Maka kesimpulannya tidak ada gaya kepemimpinan yang mutlak sempurna. Maka pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menganalisis situasi, mengenali kebutuhan tim, dan juga fleksibel dalam menerapkan gaya yang paling sesuai untuk mencapai tujuan. Maka kunci keberhasilan kepemimpinan adalah seni untuk membangun visi bersama dan juga mendukung setiap individu untuk mencapai potensi terbaik mereka. Mari kita terus belajar dan berinovasi untuk menciptakan kepemimpinan yang inspiratif dan juga berdampak positif bagi lingkungan dan juga para anggota organisasi. Oke, demikianlah presentasi yang telah saya sampaikan. Saya Nani Nuraini, maka saya berharap apa yang saya paparkan dapat memberikan manfaat dan juga inspirasi bagi kita semua. Tentu tiada gading yang tak retak
Jika ada kekurangan dalam penyampaian ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan pantun. Jalan-jalan ke taman kota, jangan lupa beli bunga mawar. Jika ada salah kata, semoga hati tetap bersinar. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah saya sampaikan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan terus berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.